Setiap sejarah punya kisah yang tak pernah diceritakan sepenuhnya. Dan disinilah kita akan membukanya bersama. Selamat datang di channel Lemari Tua, tempat di mana masa lalu berbicara untuk masa kini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Siapkan sabuk pengaman, kita akan masuk ke ceritanya. Perang opium tidak berakhir pada tahun 1860. Gemanya masih bergema hingga hari ini. Lin Zexu diasingkan dan meninggal dalam kehinaan. Tapi hari ini, dia dihormati di Tiongkok sebagai pahlawan nasional. Simbol perlawanan moral terhadap kekuatan asing. Hong Kong, Pulau Tandus yang diambil sebagai jaminan, menjadi salah satu pusat keuangan terbesar di dunia dan sumber ketegangan geopolitik yang kita lihat di berita tepat hari ini. Tapi warisan terbesarnya adalah psikologis. Abad penghinaan yang dimulai di Nanking menjadi trauma pendiri bagi Tiongkok modern. Ketika Anda melihat Tiongkok hari ini, dengan sikapnya yang sangat protektif terhadap kedaulatannya, dengan retorikanya yang keras terhadap campur tangan asing, dengan dorongan obsesifnya untuk tidak pernah lagi menjadi korban. Anda sedang melihat hantu dari kapal Nemesis yang berlayar di Sungai Yangtze. Anda sedang mendemar gema dari api yang membakar istana musim panas. Kisah ini memaksa kita untuk melihat hipokrisi yang tidak nyaman. British East India Company pada dasarnya adalah kartel narkoba terbesar yang disponsori negara dalam sejarah manusia. Hari ini, negara-negara barat menghabiskan triliunan dolar untuk perang melawan narkoba untuk menghentikan aliran narkoba ke negara mereka. Sebuah ironi yang pahit, mengingat mereka pernah berperang untuk memaksakan aliran narkoba ke negara lain. Perang opium adalah sebuah pelajaran abadi, bahwa kolonialisme bukan hanya tentang bendera dan tentara. Ia adalah tentang ekonomi. Ia adalah tentang menciptakan ketergantungan. Entah itu ketergantungan pada produk, ketergantungan pada utang, atau dalam kasus ini, ketergantungan literal pada candu yang mematikan. Opium hanyalah alatnya. Senjata yang sebenarnya adalah ketidakseimbangan kekuasaan. Dan itu adalah perang yang tidak pernah benar-benar berakhir. Bayangkan sebuah perang yang tidak diperjuangkan untuk tanah, tahta, atau kebebasan. Bayangkan sebuah perang yang diperjuangkan demi hak untuk menjual narkoba. Ini bukan fiksi. Ini adalah salah satu bab paling kelam dan paling sinis dalam sejarah manusia. Pada puncak abad ke-19, ada dua kekuatan raksasa. Di satu sisi, Tiongkok, Kekaisaran Qing, sebuah peradaban kuno, tertutup, yang memandang dirinya sebagai pusat alam semesta. Mereka menyebut diri mereka Kerajaan Tengah. Di sisi lain, Kerajaan Inggris, sebuah imperium baru yang ambisius, ditenagai oleh mesin uap, dan didorong oleh perdagangan. Mataharinya tidak pernah terbenam. Selama berabad-abad, Inggris menginginkan satu hal dari Tiongkok. Teh, sutra, porselen. Mereka sangat menginginkannya, hingga kapal-kapal mereka mengangkut jutaan ton barang-barang ini pulang. Masalahnya, Tiongkok tidak menginginkan apapun dari Inggris. Kaisar Tiongkok pernah berkata, Kerajaan Tengah memiliki segalanya. Kami tidak membutuhkan barang barbar Anda. Ini menciptakan krisis neraca perdagangan yang masif. Perak
mata uang dunia saat itu, mengalir keluar dari London dan menghilang ke dalam peti harta karun Tiongkok. Imperium Inggris kehabisan darah perak. Bagaimana cara Anda menghentikan pendarahan ini? Bagaimana Anda memaksa sebuah negara yang tidak mau membeli untuk membeli? Anda tidak menjual produk. Anda menciptakan seorang pecandu. Inggris menemukan produk mereka, sebuah getah adiktif yang ditanam di koloninya di India. Namanya opium. Pada tahun 1830-an, lebih dari 12 juta orang di Tiongkok adalah pecandu. Sebuah negara perlahan-lahan diracuni demi keuntungan. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah candu meruntuhkan sebuah peradaban. Ini adalah kisah tentang bagaimana narkoba menjadi senjata kolonialisme yang paling efektif. Awalnya, ini adalah rahasia dagang yang kotor. Secara teknis, opium ilegal di Tiongkok. Kaisar telah melarangnya, tapi larangan itu lemah. Disinilah konflik pertama dimulai. Korupsi versus keuntungan. Perdagangan ini tidak dilakukan oleh Angkatan Laut Kerajaan. Setidaknya, belum. Itu dilakukan oleh para pedagang swasta Inggris. Perusahaan-perusahaan seperti Jardine, Matheson & Co. Mereka adalah arketipe kapitalis yang kejam. Pria seperti William Jardine. Di London, dia adalah seorang gentleman. Di Kanton, dia adalah bandar narkoba terbesar di dunia. Model bisnisnya brilian sekaligus jahat. Kapal-kapal Inggris tidak bisa langsung membawa opium ke pelabuhan Tiongkok. Itu ilegal. Jadi, mereka berlabuh di muara Sungai Mutiara. Mereka menjadi gudang terapung. Kapal-kapal penyelundup Tiongkok yang lebih kecil, yang disebut naga cepat, akan mendatangi kapal-kapal Inggris ini di kegelapan malam. Mereka menukar perak dengan bola-bola lengket opium mentah dari India. Siapa yang mereka bayar agar bisa lolos? Pejabat-pejabat lokal Tiongkok. Korupsi adalah pelumas bagi mesin perdagangan ini. Selama bertahun-tahun, bisnis ini berkembang pesat. Neraca perdagangan berbalik. Kini, perak mengalir keluar dari Tiongkok dan masuk ke kantong para pedagang Inggris. London diselamatkan, tapi Tiongkok mulai sekarat. Kita harus berhenti sejenak dan memahami apa arti 12 juta pecandu. Ini bukan sekadar angka. Ini adalah keruntuhan sosial. Para saksi mata dari Barat di Tiongkok menulis tentang apa yang mereka lihat. Mereka menggambarkan sarang-sarang candu. Ruangan-ruangan gelap, pengap, dipenuhi asap, di mana pria dan wanita dari semua kelas terbaring lesu. Prajurit menjual senjata mereka untuk membeli candu. Petani membiarkan ladang mereka membusuk. Cendekiawan menjual buku-buku mereka. Keluarga hancur. Ayah menjual anak-anak mereka untuk satu isapan lagi. Ini adalah wabah, sebuah penyakit yang menggerogoti jiwa bangsa. Kaisar Dao Guang di Beijing akhirnya menyadari ini bukan lagi masalah perdagangan. Ini adalah masalah eksistensial. Ini adalah ancaman keamanan nasional. Dia melihat kerajaannya hancur dari dalam. Dia harus bertindak. Kaisar membutuhkan seseorang yang tidak bisa dibeli. Seseorang yang bersih di tengah wabah korupsi. Dia menemukan Lin Seksu. Lin Seksu adalah antitesis dari korupsi. Dia adalah seorang gubernur, seorang cendekiawan Konfusianisme yang brilian, seorang penyair, dan seorang moralis yang absolut. Dia tidak melihat opium sebagai masalah ekonomi. Dia melihatnya sebagai kejahatan moral, sebuah racun yang merusak kebajikan bangsa. Pada tahun 1838, Kaisar menunjuk Lin Seksu sebagai komisioner kekaisaran. Dia memberinya kekuatan penuh.
Misinya, pergi ke Kanton dan hentikan perdagangan opium dengan cara apapun. Lin Seksu tiba di Kanton seperti badai. Dia tidak bernegosiasi, dia tidak menerima suap. Dia menangkap lebih dari 1.600 penyelundup Tiongkok. Dia mengepung pabrik-pabrik para pedagang asing. Dia mengirim surat kepada Ratu Victoria, sebuah surat yang terkenal. Surat itu mungkin tidak pernah sampai ke Ratu. Lin Seksu sadar, para pedagang barbar ini tidak akan menyerah dengan kata-kata. Maka dia melakukan tindakan yang akan menyulut api perang. Dia menuntut para pedagang Inggris untuk menyerahkan seluruh stok opium mereka. Para pedagang tertawa. Mustahil, itu adalah kekayaan mereka. Lin Seksu memblokade mereka. Dia mengepung 350 orang asing di pabrik mereka. Tidak ada makanan masuk, tidak ada air segar. Selama 6 minggu dia menunggu. Akhirnya mereka pecah. Kapten Charles Elliot, perwakilan perdagangan Inggris, memerintahkan semua pedagang untuk menyerahkan opium mereka dengan janji bahwa pemerintah Inggris akan mengganti kerugian mereka. Lin Seksu menang. Dia menyita 21.000 peti opium, lebih dari 1.400 ton, narkoba senilai miliaran dolar hari ini. Dan apa yang dia lakukan? Dia tidak menjualnya kembali. Dia memimpin sebuah prosesi ritual yang luar biasa di Pantai Humen. Dia menggali 3 parit raksasa. Para pekerja menghancurkan bola-bola opium itu, mencampurnya dengan kapur dan garam, dan membuangnya ke laut. Selama 23 hari, proses itu berlangsung. Lin Seksu berdoa kepada roh-roh laut, meminta maaf karena telah mencemari lautan dengan racun barbar. Di Tiongkok, Lin Seksu adalah pahlawan nasional. Di London, dia baru saja menghancurkan properti pribadi Inggris. Bagi kita hari ini, tindakan Lin Seksu adalah operasi anti narkotika yang dibenarkan. Bagi Inggris abad ke-19, itu adalah kasus belli, alasan untuk berperang. Perdebatan pecah di parlemen Inggris. Ini adalah salah satu perdebatan paling memalukan dalam sejarah mereka. Satu sisi dipimpin oleh William Gladstone, yang kelak menjadi Perdana Menteri, berargumen dengan penuh semangat. Ini adalah perang yang tidak adil. Kita tidak bisa berperang atas nama perdagangan yang memalukan ini. Bendera Inggris dikibarkan untuk melindungi penyelundup narkoba. Tapi mereka kalah. Sisi lain, yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Lord Palmerston, lebih pragmatis. Ini bukan tentang moral, ini tentang uang dan kehormatan. Kehormatan untuk tidak membiarkan sebuah negara inferior mendikte Imperium Inggris. Uang untuk mengganti kerugian para pedagang yang dijanjikan oleh Kapten Elliot. Parlemen, dengan suara tipis, memutuskan untuk berperang. Apa yang terjadi selanjutnya bukanlah perang. Itu adalah pembantaian. Ini adalah konflik terbesar. Teknologi versus tradisi. Tiongkok memiliki jutaan tentara dengan tombak, pedang, dan senapan kuno, arkebus. Mereka bertarung dengan keberanian yang didasari pada strategi abad pertengahan. Inggris mengirimkan Nemesis. Nemesis bukanlah kapal biasa. Itu adalah kapal perang besi pertama yang ditenagai uap. Dia bisa berlayar melawan arus sungai. Dia bisa mengabaikan angin. Dia kebal terhadap bola meriam Tiongkok yang memantul dari lambung besinya. Dia adalah monster alien dari masa depan. Nemesis berlayar ke Sungai Yangtze, ke jantung Tiongkok, tempat mereka pikir aman. Dia menghancurkan kapal-kapal kayu Tiongkok atau jang seperti mainan. Dia membombardir benteng-benteng yang telah berdiri selama 1000 tahun menjadi puing-puing. Kekaisaran Qing lumpuh. Mereka tidak pernah melihat hal seperti ini. Keberanian tidak bisa melawan mesin uap dan meriam yang bisa meledak.
Kaisar menyerah. Lin Zexu, sang pahlawan, dijadikan kambing hitam. Dia dipecat dan diasingkan ke perbatasan yang dingin. Tahun 1842, Perang Opium pertama berakhir dengan Perjanjian Nanking. Ini adalah twist dari pisau yang ditusuk. Ini bukan perjanjian damai. Ini adalah daftar tuntutan. Buku-buku sejarah menyebut ini perjanjian tidak adil pertama. Dan itu adalah awal dari apa yang disebut oleh Tiongkok abad penghinaan atau Bai Nian Guoqi. Apa isinya? 1. Tiongkok harus membayar 21 juta dolar perak sebagai ganti rugi. Ini twistnya. Tiongkok harus membayar Inggris untuk opium yang telah mereka hancurkan dan biaya perang yang telah menghancurkan mereka. 2. Tiongkok harus membuka 5 pelabuhan baru untuk perdagangan asing. Sistem kanton yang tertutup hancur. 3. Tiongkok harus menyerahkan sebuah pulau kecil yang tandus kepada Ratu Victoria. Sebuah tempat yang akan menjadi pusat perdagangan baru. Nama pulau itu Hong Kong. Satu hal yang tidak ada dalam perjanjian Nanking, legalisasi opium. Betul. Setelah semua pertumpahan darah itu, perdagangan opium secara teknis masih ilegal. Bagi Inggris, ini belum cukup. Perdagangan masih belum bebas seperti yang mereka inginkan. Tiongkok masih terlalu sombong. Maka mereka melakukannya lagi. Hanya 14 tahun kemudian, pada tahun 1856, Inggris, dan kali ini mereka membawa serta Perancis menemukan alasan baru yang dibuat-buat. Sebuah kapal bernama Arrow. Mereka menyerang lagi. Kali ini jauh lebih brutal. Mereka berbaris ke jantung Tiongkok, ke Beijing. Dan mereka melakukan sesuatu yang begitu biadab sehingga mengejutkan dunia. Mereka menjarah dan membakar istana musim panas atau Yuan Mingwan. Ini bukan target militer. Ini adalah permata arsitektur Tiongkok. Ribuan bangunan, taman-taman yang indah, koleksi seni dan manuskrip yang tak ternilai harganya dari 5.000 tahun peradaban Tiongkok. Pasukan Inggris dan Perancis menjarahnya selama berhari-hari, dan kemudian mereka membakarnya hingga rata dengan tanah. Mengapa? Lord Elgin, komandan Inggris, berkata ini adalah hukuman untuk kesombongan kaisar. Ini bukan lagi tentang perdagangan. Ini adalah kolonialisme dalam bentuknya yang paling murni. Ini adalah tindakan terorisme budaya yang dirancang untuk mematahkan jiwa sebuah bangsa. Perang Opium kedua berakhir dengan Tiongkok yang berlutut. Dan kali ini, iya, opium secara resmi dilegalkan. Komen di kolom komentar bagian mana yang menurutmu menarik. Di video selanjutnya kita akan memuat sejarah-sejarah yang mungkin belum kalian tahu atau kalian punya ide cerita sejarah yang menurut kalian menarik dan asik untuk kita telusuri. Pastikan kamu sudah subscribe agar tidak ketinggalan. Sampai jumpa di cerita sejarah lainnya.